Assalamualaikum, selamat datang di video tutorial dasar AutoCAD. Selamat menyaksikan. Jadi, video kali ini merupakan video part ketiga dari tutorial dasar AutoCAD menggunakan toolbar Modify. Baiklah, mari kita mulai. Jadi, gambar pertama pada part ketiga ini adalah gambar yang menggunakan perintah breakpoint atau breakup. Baiklah, mari kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar 3 rectangle sebagai objeknya dengan ukuran yang sesuai gambar contoh. Langkah selanjutnya adalah kita select objek pertama. Kemudian aktifkan perintah breakup menggunakan shortcut breakup yaitu BR. Kemudian pilih opsi breakup pada jendela perintah. Langkah selanjutnya adalah kita pilih sisi pada objek yang akan sesuai pada gambar contoh. Setelah itu tekan delete pada keyboard. Maka secara otomatis sisi atas pada objek rectangle tersebut telah terhapus sesuai dengan gambar contoh. Kemudian ulangi langkah yang sama pada objek kedua dan objek ketiga. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fungsi dari tools breakup atau breakpoint adalah untuk menghapus salah satu garis pada suatu objek yang saling terhubung, seperti pada penggunaan rectangle ataupun polyline, dan tools lainnya. Maka selesai sudah penerapan tools breakup ataupun breakpoint pada objek rectangle. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya yang menggunakan tools offset. Objek tersebut adalah bentuk dari plafon. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dua objek rectangle dengan ukuran 200 x 200 sebagai bentuk dasarnya. Rapikan dulu posisi objeknya. Kemudian copy objek tersebut sebanyak 1 kali. Setelah itu, rotate salah satu objeknya dengan sudut 45 derajat. Kemudian, pindah objek tersebut hingga menindih objek pertama. Pastikan proporsi posisinya seimbang. Setelah itu, kita select kedua objek tersebut. Kemudian, aktifkan perintah join J Enter untuk menggabungkan kedua objek tersebut. Kemudian aktifkan perintah trim menggunakan shortcut yaitu TR Enter. Kemudian potong garis-garis yang berpotongan dari objek satu dan objek kedua menggunakan trim. Amati lagi detail gambar contohnya. Dalam gambar terdapat penerapan offset ke dalam dengan jarak 5, 10, dan 20. Setelah memahami detail gambarnya, barulah kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita select dulu objek tersebut, lalu gabungkan lagi garis-garis objeknya menggunakan perintah join dengan shortcut J Enter. Setelah itu, kita select kembali objek tersebut, lalu aktifkan perintah offset dengan mengklik tools offset pada toolbar Modify atau dengan menggunakan shortcut O Enter. Setelah itu, klik specify offset distance pada salah satu sudut objek. Kemudian tarik kursor ke dalam objek dan ketikkan ukuran offsetnya, yaitu 5. Kemudian tekan enter, lalu klik pada bagian dalam objek. Untuk selanjutnya kita hanya perlu memilih objek offset terakhir, kemudian klik, lalu ketikkan ukuran dari offset selanjutnya. Setelah itu tekan enter. Untuk penerapan offset selanjutnya, silahkan ulangi langkah yang sama dengan memperhatikan ukuran dari setiap offset yang berbeda-beda.
Lanjutkan saja penerapan offsetnya hingga bentuk terakhir tanpa perlu mematikan perintah offset. Langkah terakhir adalah arsir bagian paling tengahnya. Kita aktifkan dulu perintah heads, kemudian kita pilih pattern yang gradasi. Pilih gradasi yang paling sesuai seperti pada contoh. Kemudian aplikasikan arsiran tersebut pada objeknya, kemudian sesuaikan warna dari arsirannya sesuai dengan gambar contoh. Dan selesai sudah penggunaan tools offset pada toolbar modify. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar ini merupakan gambar awal untuk penerapan tools pada AutoCAD, baik dari toolbar Draw maupun toolbar Modify. Langkah pertama, buat dulu garis horizontal dan vertikal menggunakan polyline dengan ukuran ke samping 550 dan ke atas 750. Kemudian select object. Setelah itu aktifkan perintah fillet. Pilih radius pada command script. Kemudian klik specify fillet radius pada pojok kedua garis. Untuk ukuran dari radiusnya adalah 150. Selanjutnya select object, kemudian aktifkan perintah offset. Lalu offset objek dengan ukuran 150. Langkah selanjutnya adalah kita gambar dua garis yang ada di dalam objek dengan ukuran 120 dan 90 menggunakan line. Setelah selesai, select kedua garis tersebut, kemudian aktifkan tools Path Array. Setelah itu, pilih garis yang akan kita terapkan Path Array. Maka secara otomatis kedua garis tersebut telah berjajar hingga ke ujung garis kurva. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar tersebut adalah gambar penerapan array pada jalusi kusen. Pertama kita buat dulu bentuk rectangle dengan ukuran panjang 210 dan lebar 60. Kemudian offset ke dalam objek tersebut dengan jarak 5. Setelah itu buat telinga kusen menggunakan rectangle dengan ukuran panjang 10 dan lebar 5. Kemudian buat garis-garis di dalam jalusi kusen menggunakan polyline dengan ukuran panjang 50 dan lebar 2 dengan jarak masing-masing garisnya yaitu 10. Kemudian select objek tersebut, lalu aktifkan rectangular array. Kemudian tinggal kita sesuaikan, dimana untuk jumlah barisnya adalah 1 dan kolomnya kita sesuaikan hingga ke ujung, sehingga didapati 11 kolom yang mengisi sampai ke ujung. Maka selesai sudah penerapan array pada jalusi kusen. Nah, gambar terakhir ini merupakan gambar bonus, yaitu penerapan offset pada denah pondasi. Jadi, selamat menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.